Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Nah, kita dapat melanjutkan ini materi terus akam satu ya. Materi yang ketiga tentang sekufu ya. Hadis tentang sekufu. Baik, langsung saja. Sudah saya siapkan ini materinya. Hadis tentang sekufu. Hadis tentang sekufu ini sudah saya telusuri takhrij hadisnya. Itu ada ditemukan di 6 kitab hadis ya. Pertama di Sahih Bukhari, ada di Muslim, Musnad Imam Ahmad ya, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Ada di 6 kitab ini bisa kita cari yang hadis-hadis yang sama dengan itu ya. Intinya ya, maknanya sama. Nah, ini redaksi hadisnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya, an Ubaidillah, qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id, an abihi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hisabiha wa jamaliha wa li diniha fal farbi dzati din taribat yadak. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah, berkata, telah menceritakan kepada Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis ini dari aspek sanad itu ternyata satu jalur dari Abdurrahman bin Sakhr atau biasa disebut atau kunyahnya itu Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah, dari Kaisan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Ubaidillah bin Umar, pada Yahya, pada Musaddad ya. Ini ke jalurnya Imam Bukhari dan Abu Daud ya, satu. Dan Imam Bukhari hanya satu jalur ini saja. Sementara Imam Muslim itu ada 3 jalur di sini. Dari Yahya ini ke Zuhair bin Harb, atau ke Muhammad bin Musanna, atau ke Ubaidillah bin Sa'id ya. Yang mana sejalur juga dengan Imam Nasa'i. Ubaidillah bin Sa'id ini biasa dikenal dengan Ibnu Qudamah. Sementara Ibnu Majah ini dari jalur Yahya bin Sa'id ke Yahya bin Hakim. Kalau Imam Ahmad ini paling lebih tinggi ya jalurnya, karena Yahya bin Sa'id itu langsung ke Imam Ahmad. Karena memang Imam Ahmad itu kan paling senior ya. Beliau sejaman dengan Imam Syafi'i. Makanya ini ya satu tingkat di atas dari para imam hadis lain jalurnya. Ini semuanya ini satu jalur aja ya. Yang banyak itu perawi yang ada di bawah ini jalur di bawah ini. Artinya dari segi kuantitas hadis ini termasuk hadis ahad karena diriwayatkan tingkatan-tingkatannya itu satu perawi saja. Walaupun di bawah sini ada banyak perawi. Dan kalau dari segi kualitas, ini termasuk kategori hadis sahih ya. Dalam kitab-kitab tersebut dicantumkan hadis sahih karena semuanya ini tersambung kepada Rasulullah, tersambung semua, dan masing-masing dari perawi ini memenuhi syarat-syarat hadis sahih.
Oke. Kemudian yang terakhir tentang kajian matan ya. Hadis tentang sekufu ya atau kafa'ah. Katanya kan kafa'ah. Artinya itu sepadan, kesamaan, sebanding, setara, sederajat. Artinya dalam hal ini bagaimana kita menentukan sekufu ya, dalam hal menentukan calon pasangan, menentukan calon suami atau calon istri. Nah, di sini tahapan pra perkawinan kita memilih dulu ya, kita ujuk-ujuk langsung menikah, boleh dijodohkan. Nah, itu kita perlu ada ikhtiar untuk menentukan ini calon pasangan kita. Yang mana di sini oleh Rasulullah itu sudah diberikan indikator-indikatornya loh. Ini kalau mau menikah ini loh, kalian nilai. Sesuai dengan urutan hadis tadi ya. Yang pertama itu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun di sini bukan urutan ini bukan berdasarkan hierarkinya ya, atau bukan berdasarkan prioritas. Yang pertama itu harta, kedua keturunan, kecantikan, terakhir agama. Karena di sini ada penekanan di aspek agama. Kalau di aspek agama, artinya yang prioritas itu agama, bukan yang nomor satu harta ini. Karena bagi yang memilih atau memprioritaskan agama, dia akan beruntung. Kenapa beruntung? Coba kita perhatikan ya faktor-faktor ini. Yang pertama dari faktor harta ya. Faktor harta. Harta memang menjadi kebutuhan primer. Kita makan, minum, ya, berpakaian, ya, tempat tinggal itu kan dari harta. Namun kita menentukan calon pasangan itu dari hartanya, seberapa banyak hartanya, itu tidak menjadi jaminan ya. Meskipun dia orangnya kaya raya, misalnya banyak uangnya, punya banyak perusahaan misalnya, punya banyak mobil, itu bukan jaminan. Kenapa? Karena harta itu bisa saja suatu saat, kapanpun hilang, bangkrut misalnya, atau faktor yang lainnya. Harta tidak bisa, tidak saklek, artinya tidak bisa. Harta itu orang kaya selamanya. Tentunya di sini kita kalau memilih atau memprioritaskan harta sebagai tolak ukur yang utama dalam memilih calon, itu nanti ketika kita sudah menikah, kemudian dia jatuh bangkrut, itu gimana kita nanti? Karena pasti kita akan kecewa dan bisa berantakan rumah tangganya, karena itu yang kita prioriteskannya untuk sebagai jadi calon pasangan kita. Namun ya dalam kehidupan bermasyarakat ini tentu ada faktor yang perlu kita perhatikannya, perlu kita jadi pertimbangan lah. Kita lihat dari harta supaya kita sekufu aja, tidak jauh lah dengan kita, pasangan kita tidak jauh. Karena kalau ketimpangan, ada ketimpangan, salah satunya itu banyak uang ya, kaya raya, itu ya memang misalkan antara suami dan istrinya itu udah cinta apa adanya lah, saling mencinta. Tapi belum tentu ya keluarganya itu merestui ya, menyetujuinya. Yang sering kayak gitu ya, keluarganya tidak suka untuk nikah dengan itu. Apa sih nikah dengan dia? Gitu. Nggak ada yang lain misalnya. Itu kan nanti bisa menjadi pengaruh dalam rumah tangga. Dan mungkin perilaku sikap keluarga terhadap kitanya itu baik kurang baik lah, misalnya ada diskriminatif gitu, misalnya bisa saja terjadi, maupun pasangan kita misalnya sudah apa adanya lah. Nah, makanya itu kita perlu memperhatikan juga faktor agama ini supaya kita ya kira-kira supaya setara aja lah antara kita dengan calon. Kemudian keturunan ya. Keturunan nasab. Keturunan ini juga penting ya, karena itu terkait dengan genetik seseorang.
orang itu kan membawa genetik orang tuanya, orang tua dari kakeknya, dan seterusnya. Secara umum ya, memang keturunan yang baik ya, kita harus melihat keturunan yang baik itu nanti ya, keturunan-keturunannya di bawahnya anak-anaknya juga baik, ya gitu kan secara umumnya. Namun itu tidak pasti, tidak mesti gitu. Bisa saja ya keturunannya di atasnya bagus-bagus ya, tapi bawahnya buruk misalnya, kurang baik. Gitu. Itu kan bisa saja terjadi. Tidak pasti kayak gitulah bahwa keturunan itu menjadi penentu lah bahwa itu baik. Namun kita perlu mempertimbangkan keturunan ini, karena keturunan itu kan ya kita supaya cari yang setara ya, cari yang sekufu dari hal keturunan. Karena boleh jadi ya apa namanya, misalnya kita cari yang dari keturunan yang hebat, jadi yang bangsawan misalnya, kalau istilah-istilah dulu itu kan bangsawan, itu bisa saja ya tadi faktor mungkin ya antara suami dan istrinya itu tadi memang sudah saling mencintai, tapi belum tentu dengan keluarganya. Ini akan mengakibatkan efek yang seperti faktor harta tadi. Dan itu juga ya apa namanya, nggak pasti juga ya, karena dalam praktiknya ya Rasulullah itu menikahkan Zaid bin Harisah. Zaid dia kan hamba sahaya ya, hamba sahaya, dinikahkan dengan Zainab. Karena Zainab ini keturunan dari orang yang derajatnya tinggi lah. Sementara Zaidnya itu dari apa namanya, hamba sahaya tadi. Artinya di situ kan tidak mesti juga harus misalnya sama derajatnya. Ada kalanya memang bisa saja itu salah satunya punya derajat yang tinggi. Walaupun kita memang perlu mempertimbangkan itu ya, keturunan ini supaya kita yang sejajar aja lah keturunan kita dengan keturunan dia, orang-orang baik-baik aja kayak gitu, sedang-sedang aja lah. Lalu yang ketiga, faktor kecantikan. Meskipun ini disebutkan apa kecantikan ya, artinya ini kan apa namanya yang dimaksudkan itu memilih calon istri ya. Namun di sini juga bisa mencakup juga bagaimana ya, seorang wanita menentukan calon suaminya. Dan termasuk ini juga ya harta, keturunan, kecantikan dan agama juga sama aja ya. Dalam ilmu usul fikih itu kan ada namanya mafhum mukhalafah ya. Sebaliknya lah, penafsiran ke kontrario. Nah, kecantikan atau ketampanan ini memang naluriahnya lah, apanya asalnya bahwa seseorang itu kan tertarik dengan yang indah-indah, karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling indah, asal takwim ya, asal takwim. Namun itu bukan menjadi prioritas utama, karena yang namanya kecantikan, tampanan itu tidak abadi. Tidak selamanya orang itu cantik, tidak selamanya orang itu ganteng kan. Dia masih muda, oke lah dia ganteng, dia cantik. Tapi kan usia ini terus bertambah kan. Tumbuh kayak itu nah dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa ya, nanti jadi orang tua. Ya keriput juga kan. Mau dia artis Korea, ya, tetap aja nanti bakalan tua juga kan. Nah, makanya itu bukan faktor prioritas. Tapi tetap kita perlu mempertimbangkan juga supaya, karena dalam masyarakat itu kan bisa terjadi yang kayak saya sebutkan tadi sebelumnya, lingkungannya, keluarganya tidak senang kayak gitu. Terus ganteng-ganteng gitu, cantik-cantik nikah sama dia. Meskipun ya dua pasangan ini sama-sama
mencintai, ya menerima apa adanya. Tapi karena ada faktor misalnya dari keluarga itu tidak senang, itu juga menjadi pengaruh ya, menjadi pengaruh dari bagaimana nanti dalam membangun rumah tangga itu sendiri. Walaupun ini ketiganya ini, harta, keturunan, dan kecantikan itu tidak bisa menjadi prioritas utama. Boleh kita menjadi pertimbangan, tapi bukan prioritas utama. Karena yang ditekankan oleh Rasulullah itu adalah faktor yang terakhir, yaitu faktor agama. Nah, faktor agama ini yang dalam lafal hadisnya itu kan tadi bidzatiddin ya, bidzatiddin. Ini maknanya itu substansi beragama. Bagaimana seseorang itu menjalankan agamanya, bagaimana dia pendidikan agamanya, bagaimana mengamalkan agamanya. Nah itu bidzatiddin itu tadi, makna dari bidzatiddin itu. Dan ya, indikator atau aplikasi bagaimana seseorang itu bisa kita nilai bahwa itu agamanya bagus, itu kita lihat dari perilakunya atau akhlak. Bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia berperilaku dengan orang lain. Itu akan kelihatan. Orang-orang yang semakin beragama, semakin tinggi agamanya, semakin tinggi ilmu agamanya, itu dia akan semakin berakhlak dia. Akan semakin berakhlak. Kalau dia tidak berakhlak, itu pasti belum levelnya. Mungkin saja pendidikannya tinggi ya, tapi belum tentu dia berakhlak gitu. Belum tentu. Artinya dia secara hierarki dia mengikuti jenjang pendidikan sampai S3 dan lain sebagainya. Jadi kalau dia tidak berakhlak, berarti dia belum menjalankan atau belum mengaplikasikan bagaimana substansi agama dia. Itu belum bisa diaplikasikan secara baik. Itu adalah indikator bagaimana orang itu berperilaku pada sesama. Akhlaknya itu gimana. Jadi kita lihat aja calon suami kita, calon istri kita itu gimana akhlaknya dia. Kalau kita tidak mengenal dekat ya, kita boleh bertanya dengan yang dekat dengan dia, temannya atau keluarganya. Bagaimana sih dia dalam bergaul itu, gimana sih sikap-sikapnya, perilakunya. Kalau bagus akhlaknya, berarti dia menerapkan agamanya dengan baik. Nah, penekanan aspek agama ini sejalan dengan firman Allah ya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, ini kan sejalan dengan anjuran hadis tadi, bagaimana yang diucapkan Rasulullah, bahwa kita memprioritaskan agama. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan hartanya, bukan kecantikannya, bukan keturunan, tapi hartanya. Mohon maaf, tapi agamanya ya, ketakwaannya. Dan dalam perspektif psikologi, ilmu psikologi, kenapa ditekanan dalam aspek agama itu? Ini menunjukkan bahwa kita punya kebebasan untuk memilih, menentukan faktor-faktor non selain faktor agama. Agama itu harus prioritas utama. Untuk faktor lain itu silakan kalian. Bahasanya kayak gitulah, kan kalian tentukan sendiri lah apakah kalian mau prioritas kedua itu hartanya, keturunan atau kecantikannya, atau faktor-faktor lain silakan. Namun ya perlu kita mempertimbangkan yang namanya sekufu atau kesebandingan kita lah dengan calon suami atau calon istri kita. Dan ya, sekufu ini dalam perkawinan itu juga cermin dari kita sendiri. Bagaimana kita
kehidupan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, ya, itu akan tercermin di calon pasangan kita. Kalau Anda, ya, kalau kita ingin pasangan yang baik, agamanya baik, ya, maka mulailah dari diri Anda sendiri. Ya. Mulai dari diri Anda sendiri, bagaimana menjadikan Anda itu orang yang baik dulu. Gimana kita mau dapat orang baik kalau kita sendiri nggak baik, gitu kan? Artinya itu cerminan. Makanya dari sekarang ya, ini masih jauh ya, masih muda-muda mahasiswa, itu untuk menyiapkan kita sehingga cermin kita, ya, pas calon kita, calon pendamping hidup kita itu nanti adalah sesuai dengan cerminan kita. Kita ingin yang baik, kita harus baik. Kayak gitulah ya. Nah, inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis kufu dalam perkawinan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.